warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Lutfiana Fitria. Di sini saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang makalah yang berjudul Sistem Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan nasional ini ada penataannya. Penataannya itu dibedakan menjadi 3 aspek. Yang pertama itu aspek atau landasan filosofi, yang kedua itu landasan sosiologi, yang ketiga itu landasan yuridis. Filosofi ini sendiri landasan yang berkarya, bermekar, berakar, berdasarkan budaya yang terkandung dalam Pancasila, dan nilai tersebutlah yang diketahui atau disebarkan kepada peserta melalui penyelenggaraan pendidikan nasional. Yang kedua itu landasan sosiologi. Landasan sosiologi ini diberdayakan melalui lembaga sosial lainnya. Yang ketiga itu penyelenggaraan pendidikan yuridis atau landasan yuridis. Penyelenggaraannya pendidikan nasional yang utama. Ini yang disebut penyelenggaraan pendidikan yang utama. Kenapa? Karena dia dilaksanakan berdasarkan pada perundang-undangan. Jadi sehingga yang menurut undang-undang ini. Yang kedua, jenis, jenjang, dan jalur pendidikan. Jenis pendidikan. Yang pertama, pendidikan umum. Pendidikan dasar atau menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk mendapatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua, pendidikan kejuruan. Pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu. Yang ketiga, pendidikan akademik. Pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dari pengembangan disiplin dan pengetahuan teknologi dan atau seni tertentu, program sarjana dan pasca sarjana. Yang keempat, pendidikan profesi. Pendidikan tinggi yang diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Yang kelima, pendidikan vokasi. Pendidikan tinggi yang diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. Yang keenam, pendidikan keagamaan. Pendidikan dasar, menengah, dan tinggi dengan mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan ilmu pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama. Contohnya pesantren, MI, MTS, MA, MAK, dan sekolah tinggi teologia. Ketujuh, pendidikan khusus. Pendidikan yang diselenggarakan bagi peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif. Contohnya sekolah luar biasa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nana. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang diterapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 14, jenjang pendidikan formal terdiri atas sekolah dasar atau SD. Madrasah Ibtidaiyah atau MI adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia. Sekolah dasar ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Sekolah menengah pertama SMP atau Madrasah Tsanawiyah MTS adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia. Setelah lulus sekolah dasar atau sederajat, sekolah menengah pertama ditempuh dalam waktu 3 tahun. Sekolah menengah atas SMA atau Madrasah Aliyah MA adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus sekolah. Sekolah menengah kejurusan SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan. Mencegah sebagai lanjutan dari SMP, MTS, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjut dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP, MTS, MA, seiring disebut juga STM, Sekolah Teknik Menengah
di SMK. Terdapat banyak sekali program keahlian. Madrasah Aliyah, kejuruan atau MAK, Madrasah Aliyah adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTS atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP, MTS. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Peserta didik perguruan tinggi disebut mahasiswa, sedangkan tenaga pendidikan perguruan tinggi disebut dosen. Di Indonesia ada beberapa jenis perguruan tinggi, antara lain: 1. Akademi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu cabang atau sebagian cabang dan pengetahuan, teknologi dan seni tertentu. 2. Politeknik atau seiring disamakan dengan institut teknologi adalah penanam yang digunakan dalam berbagai institut pendidikan yang memberikan berbagai jenis gelar dan seiring beroperasi pada tingkat yang berbeda-beda dalam sistem pendidikan. Politeknik dalam merupakan institut pendidikan tinggi dan teknik yang memiliki spesialisasi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknik, dan teknologi atau jurusan teknik yang berbeda jenis. 3. Institut adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau vokasi dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Selanjutnya yaitu jalur pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 13 Ayat 1 dinyatakan bahwa jalur dari pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal terdiri dari pendidikan formal berstatus negeri dan pendidikan formal berstatus swasta. Yang kedua, pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyelenggaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar normal pendidikan seperti lambang kursus dan pelatihan kelompok belajar, sanggar, dan lain-lain. Dan yang ketiga, pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan, seperti pendidikan agama, budi pekerti, etika, sopan santun, moral, dan sosialisasi. Jadi kesimpulan dari sistem pendidikan nasional yaitu suatu sistem di mana proses pengajaran terjadi di dalamnya. Pendidikan juga sangat diperlukan untuk mencerdaskan anak bangsa agar dapat memajukan bangsanya. Oleh sebab itu, dalam menyelenggarakan pendidikan memerlukan suatu kesatuan yang mengaturnya. Tujuannya adalah untuk memperoleh proses pendidikan yang berjalan dengan terstruktur. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.